Halo semuanya, di video ini kita akan membahas tentang problem pada blockchain. Meskipun teknologi blockchain sering dianggap revolusioner, bukan berarti ia bebas dari tantangan dan keterbatasan. Kita akan membedah 4 aspek penting, yaitu ukuran blok, ukuran blockchain, demokrasi dalam sistem, serta distribusi suara untuk menghindari dominasi kekuasaan. Yuk langsung kita mulai dari masalah pertama, yang paling teknis, yaitu ukuran blok dan ukuran blockchain itu sendiri. Blockchain bekerja dengan menyimpan transaksi ke dalam blok. Setiap blok memiliki kapasitas tertentu. Contohnya, blok pada jaringan Bitcoin awalnya hanya memiliki ukuran maksimal 1 MB. Namun, seiring waktu dan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan, kebutuhan akan blok yang lebih besar pun meningkat. Mengapa? Karena jika terlalu banyak transaksi, blok-blok kecil tidak mampu menampungnya dan ini menyebabkan penundaan konfirmasi transaksi. Sebagai solusinya, beberapa pihak mengusulkan peningkatan ukuran blok. Tapi ini membawa konsekuensi. Semakin besar ukuran blok, maka ukuran keseluruhan blockchain juga ikut membesar. Saat ini ukuran total blockchain Bitcoin telah mencapai sekitar 643 GB dan angka ini terus bertambah setiap hari. Apa dampaknya? Pertama, kebutuhan infrastruktur meningkat. Artinya, untuk menjalankan node penuh full node di jaringan Bitcoin, pengguna harus memiliki komputer dengan kapasitas penyimpanan besar. Ini membuat partisipasi dalam jaringan menjadi tidak mudah untuk semua orang, terutama mereka yang memiliki keterbatasan perangkat keras atau bandwidth internet. Akibatnya, terjadi desentralisasi yang tidak merata. Hanya pengguna dengan perangkat kuat yang bisa menjalankan full node. Sementara, sisanya bergantung pada pihak-pihak tertentu. Ini bertentangan dengan prinsip awal blockchain. Semua orang bisa ikut serta secara adil dan terbuka. Jadi, dilema ini terus jadi perdebatan. Haruskah kita meningkatkan ukuran blok agar transaksi lebih cepat atau mempertahankan ukuran kecil demi menjaga keterbukaan partisipasi? Inilah salah satu masalah paling mendasar dalam pengembangan blockchain hingga saat ini. Kemudian kita lanjut ke demokrasi dalam blockchain. Blockchain dikenal sebagai sistem yang demokratis, di mana tidak ada otoritas tunggal yang memutuskan segalanya. Tapi, bagaimana jika ada perbedaan pendapat besar dalam komunitas? Nah, jawabannya adalah fork atau pencabangan. Ketika sebuah komunitas blockchain tidak setuju dengan arah pengembangan tertentu, mereka bisa membuat versi baru dari blockchain tersebut. Ini disebut dengan hard fork atau soft fork, tergantung sifat perubahan yang dilakukan. Contoh nyata bisa kita lihat pada Ethereum. Setelah insiden DAO pada tahun 2016, komunitas Ethereum terpecah. Satu kelompok ingin mengembalikan dana yang hilang dengan mengubah riwayat transaksi. Kelompok lainnya tidak setuju karena ini melanggar prinsip kode adalah hukum. Hasilnya terbentuklah dua blockchain, Ethereum ETH dan Ethereum Classic atau ETC. Hal serupa juga terjadi di Bitcoin. Kita punya versi-versi seperti Bitcoin Core, Bitcoin XT, dan Bitcoin Unlimited. Masing-masing dengan pendekatan teknis yang berbeda dalam menangani skalabilitas dan desentralisasi. Disinilah demokrasi blockchain itu berjalan. Jika tidak setuju, silahkan cabang sendiri dan bangun versi yang kamu percaya. Kemudian distribusi suara dan 51% etek. Demokrasi memang penting, tapi tidak kalah penting adalah distribusi suara dalam jaringan blockchain. Mengapa? Karena jika satu pihak menguasai lebih dari 50% kekuatan jaringan, mereka bisa melakukan serangan yang disebut 51 etek. Dalam serangan ini, pelaku bisa memalsukan transaksi, mencegah transaksi baru dikonfirmasi, bahkan membatalkan transaksi sebelumnya atau double spending. Untuk mencegah hal ini, jaringan blockchain harus dirancang sedemikian rupa agar suara tidak terkonsentrasi pada satu pihak saja.
Solusinya, distribusi node yang merata, kemudian kebijakan insentif bagi penambang kecil, kemudian aturan konsensus yang memastikan semua suara dihitung secara adil. Beberapa blockchain modern bahkan mengadopsi sistem voting yang kompleks, di mana pemegang token bisa memilih validator atau mewakili mereka untuk berpartisipasi dalam proses konsensus. Ini memberikan lapisan demokrasi tambahan, sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap dominasi. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang 4 problem utama dalam sistem blockchain modern. Yang pertama, pertumbuhan ukuran blok dan blockchain. Kedua, tantangan dalam menjaga demokrasi. Ketiga, risiko dari perbedaan pendapat yang memicu fork. Keempat, serta pentingnya distribusi suara untuk menghindari serangan mayoritas. Semua ini menunjukkan bahwa blockchain bukanlah teknologi yang sempurna, tapi dengan memahami tantangannya, kita bisa membangun solusi yang lebih baik dan adil di masa depan. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini. Sampai jumpa di pembahasan kripto selanjutnya. Terima kasih.